Seekor ular masuk ke teras dapur rumah milik Sudipyo, warga desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, Senin siang. Ular ditemukan pemilik rumah melingkar di dalam kardus dekat ayam yang sedang bertelur. Melihat ular besar sepanjang lebih dari 3 meter ini, Sudipyo tidak berani menangkapnya sendiri dan ia kemudian melapor ke petugas damkar. Tarik ini. Nah itu. Yang mepet sama. Ular sanca ini akhirnya bisa ditangkap oleh petugas damkar menggunakan alat khusus. Dari hasil penyisiran petugas damkar, ular ini diduga berasal dari semak belukar di belakang rumah Sudipyo. Posisinya itu di bawah ayam angrem. Itu kan mau dibersihin pinggirnya, nggak taunya ada ular yang melingkar itu. Ya istri saya kaget, lagi nyapu-nyapu itu di kandang ayam. Sempat makan telurnya belum atau ayam? Oh, ayamnya udah makan 2 itu. Meresahkan nggak sih Pak? Ya? Meresahkan nggak? Dia takut, shock sampai itu lihat tuh. Ular ini diduga yang memangsa 2 ekor ayam milik Sudipyo. Awalnya ia tak menyangka jika ayamnya yang hilang itu akibat dimakan ular. Kami langsung evakuasi kurang lebih 15 menit. Ya, Alhamdulillah evakuasinya berjalan dengan lancar. Ukuran ular sendiri? Ukuran ular sendiri kurang lebih 4 meter, Mas. Terus akan dikemanakan saat ini? Ularnya akan dilepas liarkan di tempat jauh dari pemukiman warga. Ular yang ditangkap tidak dibunuh oleh petugas damkar. Ular akan dilepaskan ke habitatnya yang jauh dari permukiman. Mustaqi melaporkan dari Tulang Bawang. Calon jemaah haji termuda di Lampung tercatat berusia 18 tahun. Ia adalah Akilah Galan Fabil, warga Kemiling, Bandar Lampung yang berangkat naik haji tahun ini bersama kedua orang tuanya. Senin siang, Akilah tiba di asrama haji Bandar Lampung bergabung dengan calon jemaah lainnya dari kloter 36. Akilah berangkat haji setelah lulus SMA. Ia mengatakan didaftarkan naik haji sejak masih duduk di bangku kelas 6 SD dan baru sekarang bisa berangkat. Alhamdulillah senang sih Om ikut dipanggil haji. Alhamdulillah ya, alhamdulillah dari aku sendiri kebanggaan sih Om. Jadi aku ngerasa kayaknya aku yang paling muda nih bisa bantuin ayah sama ibu. Dan tenang lain juga kemungkinan ya aku bisa bantuin jemaah lainnya juga. Dia sebenarnya didaftarkan oleh orang tuanya baru 6 tahun yang lalu. Saya berhubung kedua orang tuanya adalah berangkat haji tahun ini, dan tahun ini di gelombang di pendaftaran tahap kedua itu ada opsi penggabungan mahram, maka kedua orang tuanya mengajukan anaknya untuk digabung. Sedangkan berdasarkan data Kemenak Lampung, calon jemaah haji tertua tahun ini adalah Garmini Karyo Dimejo, perempuan 94 tahun, asal Lampung Selatan yang telah diberangkatkan pada gelombang pertama lalu. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Sebuah perpustakaan modern 5 lantai akan dibangun Pemkot Bandar Lampung. Anggaran pun cukup fantastis, yakni mencapai 10 miliar rupiah. Lokasinya ada di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Sumberjo, Kecamatan Kemiling. Pada Senin siang, terpantau pembangunan perpustakaan ini masih terus berjalan. Menurut pihak Pemkot Bandar Lampung, anggaran 10 miliar rupiah itu baru bangunan saja, sedangkan untuk koleksi buku dan lain-lain akan menyusul. Ya, sudah saya bangun. Selesai targetnya? Di bulan Oktober atau November, insya Allah ya, tahun ini bisa diselesaikan. Untuk total ya Pak? Ya, insya Allah sudah diresmikan, langsung difungsikan dari tahun ini. Untuk ini Pak, dana dari pusat berapa? 10 miliar. 10 miliar. Iya. Itu bangunan saja Pak? Bangunan ya. Untuk buku-bukunya nanti seperti apa? Proses. Pembangunan perpustakaan ini ditargetkan akan rampung pada November 2024. Konsep perpustakaan dijanjikan akan lebih nyaman dan menggunakan sistem digital. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.
Meski peminatnya sudah tak seramai beberapa waktu lalu, perajin batu akik jenis bungur Tanjung Bintang masih terus mencoba bertahan. Seperti beberapa perajin warga Desa Jati Baru, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Setiap hari mereka masih terus membuat batu akik jenis bungur, karena masih ada peminatnya meski tidak seramai tahun 2015 lalu. Peminat ada yang dari luar Lampung, bahkan dari luar negeri seperti Korea Selatan dan Australia. Menurut para perajin, mereka kini kesulitan mendapatkan bahan batu bungur karena sudah mulai langka. Batu ini memiliki warna ungu yang sangat khas dan keistimewaan urat batunya. Jadi sekarang masih bertahan, para pengrajin masih terus berkarya, berkreasi. Kendalanya ini, Bang? Kalau kendala kita di pemasaran, terus bahan karena minimnya penggali bahan sekarang, jadi agak susah. Sekitar 40 perajin batu akik yang masih bertahan berharap pemerintah bisa membantu kembali mempromosikan batu bungur supaya lebih dikenal luas. Kalau perajin sampai sekarang masih tetap bertahan, cuman ya lokalan. Kalau dulu pada saat booming itu dari manapun masuk, bahkan ya mengangkat nilai ekonomi yang cukup lumayan. Nah kalau hari ini yang perajin-perajin kecil seperti ini tetap bertahan ya. Batu bungur merupakan batu permata yang jadi harta karun di Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Harga batu bungur setelah jadi batu cincin bisa mencapai puluhan juta rupiah per bijinya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Oh ya ini ya.